wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Elviana STP MSI, dosen program studi teknologi rekayasa pengemasan, Politeknik Negeri Media Kreatif. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan dokumen digital uji kompetensi teknis pelaksanaan tugas PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah K3 dan Manajemen Lingkungan dengan kode mata kuliah TKM 62119. Mata kuliah ini saya ampu pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah K3 dan Manajemen Lingkungan membekali mahasiswa dengan kompetensi dalam menerapkan prinsip keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan industri pengemasan. Salah satu aspek pokok bahasan adalah Life Cycle Assessment atau mungkin yang lebih kita kenal dengan LCA sebagai metode untuk mengevaluasi dampak lingkungan suatu produk mulai dari pengambilan bahan baku hingga produk akhirnya, sehingga materi menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan kemasan berkelanjutan dan penerapan ekonomi sirkular. CPL dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menganalisis sistem pengemasan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, mengambil keputusan berbasis data, menerapkan teknologi pengemasan berkelanjutan. CPMK-nya adalah menjelaskan konsep life cycle assessment, menentukan data sistem LCA, mengidentifikasi input, output, dan prosesnya, serta menginterpretasikan hasil LCA secara sederhana pada kemasan pangan. Dan cara penyampaiannya adalah blended learning, kemudian dilakukan interaksi dengan case method dan diskusi kelompok. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui penugasan individu, kerja kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penilaian terhadap proyek yang dikembangkan oleh mahasiswa dengan bobot kehadiran 10%, UTS 15%, UAS 25%, dan tugas sebesar 50%. Pembelajaran menggunakan Student Centered Learning melalui case. Mari kita jadikan perkuliahan ini sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan berinovasi untuk menghasilkan solusi kemasan. Produk tidak hanya melindungi produk, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat melalui pendekatan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Selamat mengikuti pembelajaran. Tetap semangat belajar, berkarya, berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemasan berkelanjutan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga dalam kondisi sehat semuanya ya. Oke, jadi pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang MSDS. Mungkin ada yang ingat MSDS itu apa? Material Safety Data Sheet ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghubungkan apa itu MSDS dan kemudian dihubungkan dengan LCA atau Life Cycle Assessment. Oke, saya langsung saja ke materinya. Jadi pada zaman dulu kita masih berada di paradigma menghitung daur hidup atau mengukur emisi itu hanya terfokus kepada manufaktur atau produksi. Kemudian berdasarkan SNI 14001/2015, paradigma itu berbeda. Yang kita hitung adalah perspektif kita dari daur hidup suatu produk ataupun proses. Dari awal hingga akhir produk itu kembali ke lingkungan. Ya, terus kemudian ada 4 tahap utama analisis daur hidup berdasarkan SNI. Yang pertama itu adalah definisi tujuan dan lingkup. Kemudian ada analisis inventory, kemudian ada penilaian dampak, kemudian kita lakukan interpretasi untuk membaca dari ketiga yang sudah kita lakukan sebelumnya. Coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, kenapa sih kita melakukan LCA di dunia bisnis ini? Yang pertama itu adalah terkait dengan regulasi. Kepatuhan untuk proper ya. Jadi LCA itu menjadi kriteria evaluasi kinerja lingkungan pemerintah untuk menciptakan
green industry, kemudian daya saing global. Jadi kalau mungkin ketika regulasi kemasan kalian belajar tentang eco-label, nah LCA ini adalah salah satu metode yang kita gunakan untuk mendapatkan eco-label tersebut. Kemudian yang terakhir adalah inovasi produk. Siapa di sini yang tertarik untuk membuat sebuah produk baru atau material baru? Ada yang tertarik nggak kira-kira? Iya, misalnya kamu tertarik untuk membuat sebuah material baru. Tapi material baru tersebut kita tentukan kemudian hotspotnya atau mungkin potensi-potensi dampak lingkungannya tuh di bagian yang mana. Kemudian kita bisa menentukan area-area untuk perbaikan. Kita lanjutkan. Nah, di sini ya, mungkin kalau kalian lihat terkait dengan public awareness. Kalau kalian beli sesuatu, apakah kalian pernah mempertimbangkan produk tersebut eco-label nggak ya? Ini belum terbangun di Indonesia. Terus kemudian yang tadi global trade, mungkin kalau di Eropa produk-produk yang memiliki label atau memiliki sertifikat eco-label itu jauh lebih diminati, itu ya. Terus kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita berbicara price, kita lihat produk-produk yang sustainability rata-rata kalau di Indonesia masih belum terlalu diminati. Kenapa? Karena mungkin dari sisi harga masih mahal, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat prospek ke depan, ini akan sangat-sangat menjanjikan. Terus kemudian dengan adanya sertifikat eco-label itu akan membangun trust dari konsumen untuk sebuah produk. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini tadi yang saya bilang kebutuhan LCA itu adalah untuk label dan deklarasi lingkungan. Khususon nih untuk yang di tipe 3. Jadi ada life cycle assessment base di situ untuk mendapatkan sertifikat yang tipe 3. Tipe 3 ini kita dapatkan dari pihak ketiga, gitu ya. Lalu untuk tahap yang pertama adalah mendefinisikan tujuan dan lingkup. Jadi kalau kita berbicara LCA ini kan luas sekali, sehingga kita perlu menentukan tujuan dari kita membuat LCA itu untuk apa. Bisa sasaran kita adalah government. Jadi artinya kalau kita berbicara government, dia akan membuat semacam dokumen, rekomendasi misalnya, atau mungkin kebijakan-kebijakan. Atau mungkin kita mau menginformasikan tentang produk kita ke khalayak umum supaya bisa dibaca, kemudian dilakukan inovasi-inovasi lagi misalnya. Terus kemudian di sini akankah produk kita itu atau mungkin laporan kita digunakan untuk pernyataan komparatif publik. Makanya kalau kalian lihat artikel-artikel kita suka membandingkan ya antara satu produk dengan produk lainnya, antara satu LCA suatu produk dengan LCA produk lainnya, sehingga kita bisa menentukan gap analisis kita mau riset ke depannya seperti apa gitu. Terus kemudian yang kedua, kita menentukan fungsi dan unit fungsi supaya dasar perhitungan kita itu mutlak atau apple to apple. Terus yang ketiga adalah kita menentukan batas toleransinya. Coba saya bawa dua ini nih. Kalau kalian lihat ukurannya berbeda nggak? Berbeda ya. Bisa nggak saya bandingkan antara yang ini dan ini? Apple to apple nggak menurut kalian? Sehingga kita perlu apa? Menyamakan unit fungsinya. Misalnya ini berapa liter? Berapa mili? Ada yang tahu nggak? Ini 600 ya. Kalau yang ini? Itu 200 ya, sekitar 250 lah ya, gitu. Antara 250 dan 600 mili itu bisa kita kategorikan sama nggak kalau kita hitung? Enggak ya, sehingga kita perlu menentukan satu unit fungsi yang sama. Jadi kalau misal kalian mau membandingkan misalnya ya 600 mili dengan 600 mili, gitu ya. Terus kemudian kemasan PET yang tipikal ini dengan kemasan PET merek yang berbeda gitu. Jadi artinya sama. Gitu, setara seperti itu. Terus kemudian ini yang sering kali kita gunakan untuk unit fungsinya. Jadi di sini misalnya kalian bisa mencantumkan 1 rim kertas misalnya. Terus kemudian 1 ton batu bara, 1 kWh listrik. Kan bisa kita hitung, jadi ya, terus kemudian 1 ton semen atau 1 ton sawit. Sehingga kita bisa menyampaikan, kalau kalian pernah lihat, dari satu produk atau mungkin dari satu kemasan seperti ini, kira-kira berapa sumbang sih dia ke lingkungan.
Lebih hematkah, atau ternyata dari satu kemasan ini menyumbang misalnya sekian ton CO2 ke udara misalnya, ya, atau menyumbang sekian ton gas rumah kaca misalnya. Kita bisa menghitung seperti itu. Dengan cara apa tadi? Menentukan unit fungsi yang sama, sehingga semuanya apple to apple. Oke. Kemudian kita lanjutkan, di sini adalah matriks data sistemnya. Jadi kita tentukan dulu ada yang namanya cradle to gate. Cradle to gate itu biasanya kita dapatkan si bahan hingga masuk ke gerbang pabriknya, sehingga si produk itu siap keluar dari pabrik. Ada juga yang namanya cradle to grave. Kalau cradle to grave itu dari hulu ke hilir. Dari awal kalian take take bahannya, kemudian kalian produksi, lalu masuk ke dalam pembuangan. Ini yang kita bilang satu siklus. Ya, kalau yang ini cradle to gate dia hanya sampai ke bagian manufaktur dan mengabaikan transport hingga pembuangan. Lalu mana yang benar? Cradle to gate atau cradle to grave? Tergantung tujuannya. Jadi kalau misalnya kalau kita ngomonginnya bisnis to bisnis ya. Kalau bisnis to bisnis itu biasanya mereka kan cari sampai di sini saja, mentok nih di sini. Ya, kemudian kalau kita berbicara kita akademisi, itu kita pasti akan berbicaranya siklus yang tertutup, akan muter lagi. Kira-kira dari pembuangan bisa jadi produk apa lagi ya? Seperti itu. Jadi dalam menentukan batas ini tergantung tujuan kita mau menyampaikan itu kemana. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita menentukan environmental mechanism-nya. Jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa emisi ya, misalnya CO2. CO2 itu dapat menyebabkan climate change. Terus kemudian ini juga berpengaruh kepada human health. Terus kemudian SO2 itu berkaitan dengan asidifikasi, kemudian berkaitan dengan lingkungan dan seterusnya. Ini perlu kita tentukan impact kategorinya. Nah, di sini ada 5 pilar kualitas data. Jadi memang kalau untuk LCA wajib memperkuat data primer dan data sekunder. Oke ya. Kemudian kita lihat mesti dari waktunya. Jadi umur data dan rentang pengumpulannya juga harus relevan. Terus kemudian dari sisi geografisnya. Beda cerita kalau saya misalnya ngukur di Thailand. Terus kemudian itu mau saya bawa ke Indonesia. Oke lah ya, masih sama-sama Asia Tenggara. Tapi kalau Eropa, iklimnya berbeda, mungkin kondisinya berbeda gitu ya, sehingga kita perlu tahu juga untuk kesesuaian lokasi. Terus kemudian dari sisi teknologi, jadi ini teknologi harus mewakili campuran-campuran yang kita kaji. Terus kemudian dari sisi presisi, kepastian nilai data, karena kalau kita berbicara LCA kita memasukkan berbagai macam data, kemudian kita hitung gitu. Terus kemudian dari sisi kelengkapannya, kelengkapan itu berkaitan dengan proses alirannya gitu ya, dari awal hingga akhir. Ini benar-benar diukur atau tidak, datanya benar-benar valid, reliable atau tidak, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Lanjut. Terus kemudian di sini ada tahap yang kedua, ini terkait dengan analisis inventory daur hidup. Jadi kita membuat rangkaian proses yang dimulai dari input, unit prosesnya, kemudian outputnya apa. Di sini input kalian harus menilai bahan baku yang saya gunakan tuh apa. Misalnya kalau kalian mau membuat kertas, kalau kertas itu terbuat dari apa? Kayu, ya. Terus kemudian energi yang dibutuhkan tuh apa? Kalian pakai apa? Pakai batu bara kah? Pakai listrik kah? Terus kemudian bahan tambahannya apa aja? Lalu kemudian masuk ke unit proses. Unit proses di sini terkait dengan manufakturnya. Bagaimana dari sebuah batang kayu menjadi kertas. Lalu yang terakhir adalah outputnya atau produk utamanya. Paper, terus kemudian co-produknya apa? Pulp mungkin, terus kemudian emisinya dan limbahnya seperti apa. Jadi itu rangkaian yang harus kita uraikan ya untuk menghasilkan sebuah produk. Oke. Di sini terkait dengan anatomi unit prosesnya, kita memetakan alirannya.
Jadi di sini produk atau bahan antara yang mengalir antar sistem buatan manusia, kemudian masuk ke dalam alam gitu, environmentnya, lalu kemudian kita lihat energi yang diambil oleh alam ataupun yang kita lepaskan, tapi tanpa campur tangan manusia. Jadi misalnya kalau kita membakar sesuatu, nah emisi apa yang dilepaskan ke udara, nah ini masuknya di sini. Kemudian tantangan dari life cycle inventory ini adalah kadang ada satu produk, tapi ternyata dia dapat menghasilkan berbagai macam produk atau koproduk gitu ya. Ada juga yang misalnya dari produk sudah jadi limbah, terus kemudian bisa diolah lagi jadi suatu produk. Itu adalah tantangannya. Tapi apakah kita harus bahas semua? Nggak kelar-kelar nanti kuliahnya gitu ya. Jadi kita bisa memangkas satu persatu. Jadi misalnya, Bu, dalam satu gelondong kayu tadi, misalnya bisa jadi beberapa produk. Yang kalian perlu batasi adalah kalian cukup membahas satu produknya. Berarti koproduknya tidak perlu dibahas. Akan kalian bahas di lain kesempatan misalnya, seperti itu. Terus kemudian sama juga kalau misalnya dari limbah. Bu, dari limbah ini misalnya ternyata bisa menghasilkan suatu produk yang lain misalnya. Nah, ini bagaimana? Berarti yang kalian bahas itu adalah kalian cut di produk, misalnya sampai menghasilkan limbah gitu ya. Terus kemudian dari limbah itu balik lagi hanya sampai sebatas itu. Ya, jadi sebenarnya LCA itu kalau menurut saya lebih fleksibel. Kalian mau bahasnya sejauh apa? Tujuan kalian buat apa? Gitu. Lalu di sini tadi yang saya bilang ya, kita melakukan partisi atau mungkin ekspansi dari sistemnya. Lalu tahap ketiga adalah defining impact assessment. Jadi di sini kita menganalisis, menemukan impact assessment-nya, kemudian dilihat ROMAS-nya, kemudian kebutuhan energinya, lalu kemudian spesifik dari emisinya, lalu kemudian masuk ke dalam kita grouping inventory-nya, kira-kira nih impact-nya itu kemana? Kayak tadi ya, ada yang ke lingkungan, ada ke human health gitu, terus kemudian nah output-nya seperti apa? Masuk ke dalam kategori tersebut gitu. Nah ini tadi ya, jadi di sini kita sampaikan ada midpoint impact categories, ada endpoint. Endpoint itu yang bagian akhir gitu. Kalau midpoint ini berkaitan dengan climate change, human toxicity, eutrofikasi, acidification. Terus kalau untuk yang endpoint itu berkaitan dengan human health gitu. Terus kemudian ekosistem ini bisa apa namanya? Ya. 15 menit, udah ya? Belum pertanyaannya. Ya. Terus kemudian terkait dengan depletion kebutuhan ininya, fuel-nya sama mineral dan air. Nah, ini cara ngitungnya gampang sebenarnya kayak kali-kalian. Kalian sudah pernah belajar tentang HIRA kan? Kali-kali aja kan? Nah, kurang lebih ini pun sama. Tapi bedanya adalah di sini nih. Jadi, kita wajib mencari characterization factor-nya dari berbagai macam jenis material. Makanya tadi saya bilang antara satu lokasi dengan lokasi lainnya pasti berbeda. Kalian pakai misalnya nanti itu macam-macam ketika kalian masuk di aplikasinya ya. Jadi misalnya kalian pakai gas. Nah, gas itu udah macam-macam lagi klasifikasinya berdasarkan aktivitasnya. Sehingga kita agak kesulitan menentukan di sini sebetulnya dan harus berhati-hati di sini gitu. Nah, kalau inventory datanya itu adalah bagaimana kalian menghitung nantinya. Misalnya contoh kayak masak air atau masak telur lah ya. Masak telur itu kan sekitar 5 sampai 7 menit. Misalnya ya, nah 5 sampai 7 menit, 7 menit dimasak misalnya pakai apa? Gas. Nah, si gasnya itu kira-kira akan menghasilkan apa di sini? Nanti kita cari. Nah, caranya seperti itu. Jadi, kalau kalian melakukan apapun itu ya, aktivitas apapun itu, tadi inventory datanya, samakan dulu unitnya, mau menit, mau 1 telur, 2 telur, dan seterusnya. Baru kemudian kalian bisa tahu impact indikatornya. Oke, baiklah, sudah mendekati akhir. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, silakan Eka. Jadi buat cycle assessment ini, ini tuh apa sih Bu? Terus kayak kenapa ini tuh penting buat pengembangan produk ke depannya atau berkelanjutan? Oke,
LCA itu sebetulnya adalah metode kita mengukur daur hidup dari sebuah produk atau proses gitu. Kemudian kenapa ini penting? Satu, tadi terkait dengan kebutuhan administrasi ya, dokumen dari KLH proper. Terus yang kedua, kebutuhan untuk kita mendapatkan sertifikasi eco-label. Terus kemudian yang ketiga, membantu perusahaan dalam menentukan langkah selanjutnya untuk mengembangkan sebuah produk yang berkelanjutan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Baik Ibu, saya ingin bertanya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana dengan kemasan biodegradable, apakah bisa diklaim ramah lingkungan dan bagaimana kaitannya dengan life cycle assessment? Oh, kaitannya dengan life cycle assessment ya, oke. Menurut kalian, biodegradable itu sudah ramah lingkungan apa belum? Belum tentu. Good. Jawaban yang bagus sekali ya. Jadi kalau kita berbicara biodegradable, itu adalah karakteristik dari suatu material. Dia gampang hancur ke lingkungan. Jadi ya, gampang terdegradasi di lingkungan. Tapi kalau kita berbicara LCA, itu whole package. Dari awal dia diambil, kemudian dia dilakukan produksi, hingga sampai balik lagi ke lingkungan. Jadi yang kita hitung itu adalah jumlah energinya, jumlah kebutuhan airnya, bahkan sampai dia ke lingkungan, dampak apa yang dia berikan ke lingkungan. Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara kemasan degradable atau biodegradable kemasan, kita tidak serta-merta menyampaikan bahwa kemasan tersebut ramah lingkungan. Tadi harus dilihat dari berbagai macam faktornya dan dihitung menggunakan LCA tadi. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita ketemu lagi pekan depan. Tapi jangan lupa tugasnya adalah studi kasus terkait dengan implementasi LCA di kemasan untuk kita presentasikan di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.